Selamat pagi pemirsa, pembubaran lembaga-lembaga negara pada awal-awal reformasi dilakukan lantaran keberadaannya dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi. Maka kehadiran lembaga-lembaga itu cukup dikenang dan dijadikan pelajaran, bukan untuk dikembalikan. Namun di penghujung masa jabatannya DPR RI periode 2020-2024 seperti ingin mengembalikan romantisme masa lalu, yakni dengan menghidupkan kembali lembaga-lembaga era Orde Baru itu. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 12 Juli 2024 dengan tema mempertanyakan urgensi DPA. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadilah. Mas Aris, selamat pagi. Apa kabar? Iqbal. Sehat Iqbal, alhamdulillah. Reformasi seperti yang perlu kita pertanyakan sehat atau tidak karena ada agenda yang dikhawatirkan akan mengembalikan kepada masa Orde Baru dan tidak sesuai dengan semangat reformasi ya. Betul, Mas Aris. Nanti itu yang akan menjadi topik utama dalam editorial Media Indonesia kali ini pemirsa. Semua urusannya dengan jabatan. Ada apa gitu loh. Dan itu cepat tiba-tiba udah jadi. Bukan prolegnas, terus diurus dengan cepat dan semuanya terkait dengan jabatan. Jabatan TNI Polri, jabatan DPA, semuanya urusan jabatan gitu loh. Ada apa kan gitu? Urgensinya apa? Dan urgensi itu juga yang dipertanyakan oleh topik editorial kita pada pagi hari ini. Mempertanyakan urgensi DPA, mengapa Media Indonesia merasa perlu sampai harus mengangkat ini dan membawa kepada publik, Mas Aris. Oke. Nah, ini lagi soal DPA kan. DPA itu masa lalu. Itu sudah di amandemen, Dewan Pertimbangan Agung itu di amandemen keempat. Terus diganti dengan One Team Press. DPA itu dulu lembaga negara, ya kan? One Team Press itu lembaga pemerintahan di bawah presiden. Nah, tiba-tiba dalam sehari DPR menyetujui sebagai usulan DPR untuk mengubah undang-undang itu. Nomenklaturnya diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Anggotanya yang awalnya One Team Press itu 8, itu diubah menjadi sesuai kebutuhan presiden. Ini kan apa ya? Salah satu alasan DPA itu dihapuskan urusan efisiensi lah salah satunya ya. Ini dibentuk lagi dengan anggota yang tidak terbatas sesuai kebutuhan presiden. Dan ketua juga ditunjuk oleh presiden. Ditunjuk oleh presiden. Dan ini tadi kan kembali yang tadi kita sebut soal di ujung jabatan DPR mengubah undang-undang yang semuanya urusan jabatan gitu. Kayak mau bagi-bagi jabatan atau seperti apa kan itu jadi. Dan lagi-lagi bukan prolegnas sebenarnya. Bukan prolegnas, tiba-tiba banyak urusan yang lain. Bukan prolegnas sehari selesai. Ini yang harus dijelaskan. Dan sayangnya juga sudah disetujui oleh 9 komisi di DPR RI. Itulah yang kita bahas dan menjadi topik utama dalam editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, nanti kami akan berikan ada kesempatan untuk memberikan opini Anda melalui sambungan telepon. Mempertanyakan urgensi DPA. Selamat menyaksikan. Mempertanyakan urgensi DPA. Pembubaran lembaga-lembaga negara pada awal-awal reformasi dilakukan lantaran keberadaannya dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi. Maka kehadiran lembaga-lembaga itu cukup dikenang dan dijadikan pelajaran, bukan untuk dikembalikan. Namun, di penghujung masa jabatannya, DPR RI periode 2020-2024 seperti ingin mengembalikan romantisme masa lalu, yakni dengan menghidupkan kembali lembaga-lembaga era Orde Baru. Pada Mei lalu misalnya, DPR RI ditengarai mencoba mengembalikan dui fungsi ABRI seperti era Orde Baru melalui revisi Undang-Undang TNI. Kecurigaan ini muncul sebab dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terdapat frasa penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga sebagaimana tercantum dalam pasal 47 ayat 2. Pembahasan revisi undang-undang tersebut saat ini belum rampung.
Kini DPR juga kembali memunculkan lembaga era Orde Baru, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Seluruh fraksi di DPR sudah menyetujui rancangan undang-undang tersebut dibawa ke paripurna dan menjadi usul inisiatif DPR. Lembaga baru tapi lama ini bakal mulai bekerja di era pemerintahan Prabowo Subianto. Anggota DPA ini nantinya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui keputusan Presiden atau Kepres. Kedudukannya juga sejajar dengan kementerian dan lembaga lain. Berbeda dengan One Team Press yang tidak setinggi lembaga lain. Dalam revisi itu juga dinyatakan bahwa nanti kedudukan DPA bakal sejajar dengan kementerian dan lembaga lainnya. Sejatinya, DPA sudah dibubarkan bersamaan dengan dihapuskannya Bab 4 Romawi soal DPA di Undang-Undang Dasar 1945 lewat amandemen keempat pada Agustus 2002 silam. Ketika itu, keberadaan DPA dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi. Sebagai gantinya dibentuklah One Team Press yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Jika dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi, lalu apa urgensi dihidupkannya kembali DPA? Apalagi keberadaannya sejajar dengan kementerian dan lembaga lainnya. Lantas apa wewenangnya? Tentu banyak pertanyaan yang muncul, plus kecurigaan juga. Jangan-jangan DPA ini dihidupkan untuk memberikan tempat dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Apalagi berbeda dengan One Team Press yang anggotanya dibatasi 8 orang, anggota DPA tidak terbatas. DPA juga ditengarai untuk memberi panggung kepada mantan presiden. Kecurigaan ini tidak berlebihan mengingat nantinya DPA bakal sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. Jika hanya ingin menjadi tempat untuk memberikan pertimbangan kepada presiden atau semacam presidential club seperti di Amerika Serikat, untuk apa posisinya harus setinggi lembaga negara lainnya? Apalagi pembahasannya seperti sistem kebut semalam dan langsung disetujui 9 fraksi di DPR. Apakah pembentukan DPA ini menunjukkan DPR kurang literasi? Sebab dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit disebutkan bahwa DPA dihapus. Memunculkan kembali DPA melalui revisi Undang-Undang One Team Press otomatis bisa dimaknai melawan amanat konstitusi. Apalagi pembentukannya melalui undang-undang yang kedudukannya lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Jika nanti akhirnya DPA tetap dibentuk, kita hanya berharap semoga lembaga ini bisa menjadi lokomotif bagi terciptanya figur-figur negarawan. Sebab negeri ini mengalami defisit negarawan dan surplus politisi. Negarawan ialah figur yang sudah selesai dengan dirinya, yang sudah tidak berharap bisa berburu rente kekuasaan maupun rente ekonomi. Dan itulah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Pemirsa mempertanyakan urgensi DPA. Kami akan memberikan Anda kesempatan nanti untuk memberikan opini melalui sambungan telepon. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi tetaplah di editorial media Indonesia. Anda kembali di editorial media Indonesia. Pemirsa, kali ini kita membahas terkait dengan mempertanyakan urgensi DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Kita akan membahas lebih lanjut bersama pakar hukum tata negara Atang Irawan. Mas Atang, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Semoga selalu sehat, Mas Atang. Terima kasih sudah bergabung dengan editorial. Mas Atang, kalau kita melihat ini tadi ada pernyataan sebenarnya dari salah satu anggota DPR, Edi Suparno, yang menyatakan ini tuh bukan mau merubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung, tapi hanya memperkuat One Team Press. Pertanyaan saya sebelum kita membahas lebih lanjut DPA ya, One Team Press itu kalau menurut Anda secara ketatanegaraan sudah bisa dirasakan belum manfaatnya oleh pemerintah? Bagi publik itu apa sih? Ya, karena memang dia tugasnya yang memberikan nasihat dan pertimbangan agak susah juga. Karena nasihat pertimbangan ini kan tidak bersifat mengikat kalau kita membacanya dalam perspektif hukum. Apalagi status kedudukannya kan diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
Nah ini yang kemudian tidak nyambung dalam perspektif konsepnya ya, konsep ketatanegaraan. Oke. Nah kemudian Gitu. urgensinya, kalau kita melihat ini kan pembahasannya begitu cepat, tiba-tiba sudah disetujui oleh 9 komisi. Ada tidak urgensi 9 fraksi ya Mas Aris ya? Urgensi dari DPA ini sendiri apa sih Mas kalau melihat dari kiprah atau kontribusi yang sudah diberikan oleh One Team Press sebelumnya? Ya sebetulnya kita harus melihat juga dalam perspektif historis ketika Orde Baru lah yang pertama ya, yang kemudian mengakibatkan dalam proses amandemen keempat dari mulai tanggal 1 sampai 11 Agustus tuh sidang tahunan MPR 2002 kan telah menghapus sebetulnya Dewan Pertimbangan Agung ya. Ya. Ini kan sebetulnya tidak jauh berbeda lah, dia hanya memberikan pertimbangan pendapat yang itu dalam perspektif hukum tidak mengikat sebetulnya. Gitu. Jadi memang produknya sama sekali tidak terlihat, kecuali berbeda dulu misalnya ketika zaman demokrasi terpimpin tuh. Demokrasi terpimpin tuh agak menarik tuh. DPA hampir mirip kan sebenarnya DPA dengan One Team Press lah ya. Nah itu pertama misalnya tiba-tiba ketua MPRS meminta pertimbangan DPA sementara. Itu kan menarik, padahal dia konteksnya terkait dengan eksekutif tapi juga bisa saja legislatif. Dan juga orang kemudian menafsir jangan-jangan ini ada intervensi karena dulu DPA sementara itu yang ditetapkan oleh Perpres 359 ketuanya presiden gitu. Gitu ya. Dan yang kedua memang wakil ketuanya pada saat itu Mas Ruslan Abdul Ghani memang sangat aktif ya. Maka beberapa hal lompatan-lompatan yang dilakukan oleh DPA sementara atau mungkin mirip seperti One Team Press gitu ya. Dia sempat mengusulkan pidato kenegaraan 17 Agustus 59 menjadi manifesto politik yang kemudian disebut Manipolusdek gitu ya. Bahkan juga DPA sementara menyetujui pelaksanaan Trikora gitu kan, khususnya terkait dengan pengembalian Irian Barat lah ya. Termasuk juga Dwi Kora saya kira berhubungan dengan konfederasi Malaysia ya. Ini yang saya kira tadi katakan menarik sebenarnya kalau kita melihat perkembangan ketatanegaraan. Nah, dalam proses pembahasan undang-undang ini juga harus memperhatikan proses itu, sejarah secara historikal. Beberapa momentum penting gitu ya, termasuk juga ketika anggota DPA itu kalau nggak salah dulu sempat menjadi dimasukkan beberapanya ke dalam suatu kepanitiaan. Namanya dulu panitia Komisi 4 kalau tidak salah nama panitianya, karena dulu DPR GR dianggap mandul, stuck gitu ya. Kemudian komisi inilah yang banyak menyoroti ketidakberesan manajemen perekonomian, khususnya Pertamina tuh. Kan dulu makanya dianggap ada kayak beberapa PT Mantras dan apa sebagainya itu kemudian merugikan lah, berindikasi korupsi. Iya, Bahkan tahun 78 itu menarik juga tuh Mas. 78 tuh menarik tuh. Karena di dalam tatip DPR itu disebutkan juga pimpinan DPA bisa mengundang menteri, pimpinan partai, dan golongan karya dan organisasi lainnya yang ini kemudian menjadi kontroversi juga. Jadi harus dilihat sebagai sebuah perkembangan ketatanegaraan dalam rangka merumuskan atau merancang ulang kembali. Gitu. Kan saya bilang ini kan sebetulnya reinkarnasi. Hanya mungkin meletakkannya kurang tepat Mas Iqbal. Momentumnya Kan ya setelah 22 tahun. 2 dekade Mas. Mas Atang, kalau kita melihat ini kan tadi Anda menyatakan bahwa dan ini nanti juga akan mengubah statusnya dari lembaga pemerintah menjadi lembaga negara. Itu apa artinya secara ketatanegaraan, Mas Atang? Nah ini yang tadi saya katakan, kan begini Mas. Di Indonesia ini kan organ state organ itu kan banyak variannya lah ya. Ada lembaga negara, lembaga pemerintah, apalagi dia di bawah presiden karena diangkat. Kan dia sebetulnya diangkat dan diberhentikan oleh presiden, mestinya status kedudukannya dia sebagai lembaga pemerintah di bawah presiden yang bertanggung jawab kepada presiden. Kalau dia diangkat sebagai lembaga negara, maka yang terjadi adalah harapan untuk membuat lembaga ini menjadi check and balance dalam konteks kewenangan presiden nggak akan terjadi. Kenapa? Karena pasti di dalamnya sudah ada yang disebut dengan potensi konflik of interest, konflik of the court gitu. Oh itu organnya ditetapkan diangkat dan diberikan oleh presiden. Berbeda misalnya kalau DPA itu hanya ditetapkan oleh presiden gitu. Jadi mekanismenya tidak melalui pengangkatan atau official appointed, tapi melalui proses seleksi seperti lembaga-lembaga negara lain. Presiden hanya menetapkan dalam rangka fungsi administratif ya. Karena presiden dalam pasal 4 ayat 1 kan dia sebagai kekuasaan pemegang pemerintahan gitu, Mas Iqbal. Pasti ini menjadi sebuah
perdebatan lah ya, dan ada masyarakat saya kira wajar lah melihat ada apa ini gitu, perubahan nomenklatur ini di dalam pasal 1 angka 1 RU itu, apalagi yang kedua yang tadi dikatakan DPA itu letaknya sejajar dengan lembaga negara lain yang kelihatannya agak cukup tidak mungkin karena dia diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi tadi yang katakan Mas Iqbal, maksudnya dia sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kan lembaga pemerintahan itu juga tidak semua di bawah presiden, ada yang di bawah kementerian dan sebagainya kan gitu. Karena menarik di Republik ini state organnya ya begitulah, atau karena semakin terlalu banyak begitu ya. Seharusnya menjadi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden. Oh ya, silakan dilanjutkan Mas. Selanjutnya juga yang menarik ini di dalam RUU itu dalam pasal 7 dia disebutkan DPA itu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden, sehingga nggak ada pembatasan. Dulu 8 misalnya Watimpres, sekarang ya mohon maaf mungkin masyarakat melihat atau ini jangan-jangan jadi suka-suka nih, suka-suka aja, sehingga tidak ada instrumen untuk menetapkan berapa jumlahnya. Padahal sebenarnya presiden kan dalam rangka melaksanakan pemerintahan tidak berdiri sendiri. Ketika dia Mas Atang, ini artinya semakin menjauhkan justru dari fungsi checks and balance yang diharapkan tadi. Karena kan kalau melihat sejarahnya tadi, ini merupakan adaptasi dari sistem Belanda, penasihat pemerintah Belanda saat itu namanya Raad van State ya. Betul. Justru semakin menjauhkan dari checks and balance itu tadi. Ya, karena memang status kedudukannya dia, kalau kita melihat dia diangkat diberhentikan kan harusnya dia di bawah presiden sebagai ya lembaga pemerintahan lah. Agak sulit, apalagi dia tidak punya kewenangan, hanya diberikan tugas, memberikan pertimbangan ya, dan nasihat yang tidak bersifat mengikat secara hukum gitu ya. Nah, kemudian tadi yang saya katakan tuh, gimana Mas Iqbal? Saya ingin meminta tanggapan Anda. Saya mengutip hasil wawancara dengan sebuah media nasional, Mas Atang. Dinyatakan politikus Partai Gerindra Marwar Sirait yang berharap Joko Widodo nantinya menjadi anggota DPA. Ia mengatakan karena Jokowi memiliki pengalaman sebagai negarawan dari wali kota, gubernur hingga presiden. Jadi bagaimana Anda menanggapi respon itu, Mas Atang? Bisa-bisa saja. Yang pertama tadi saya katakan di dalam pasal 7 kan dibuka ruang bahwa anggotanya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden. Yang kedua, kemudian pasal 8 syarat tentang keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara juga dihapus, ya kan? Kemudian yang ketiga yang menarik saya kira dalam pasal 12 larangan rangkap jabatan juga dihapus. Jadi kan kalau kita lihat di dalam undang-undang Watimpres gitu ya, itu kan ada syarat larangan rangkap jabatan. Pejabat negara nggak boleh, pejabat struktural nggak boleh, pejabat lain nggak boleh, pimpinan parpol, pimpinan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat juga nggak boleh, yayasan nggak boleh. Nah sekarang kan dibuka lebar, jadi mungkin saja asumsi masyarakat atau asumsi tokoh bangsa ini bahwa ada potensi ini misalnya presiden sekarang dimasukkan menjadi anggota Dewan atau pimpinan atau ketua bahkan Dewan Pertimbangan Agung yang dipaksakan kemudian kedudukannya sederajat, yang agak unik juga menurut saya dalam perspektif ketatanegaraan. Kan tadi saya katakan kalau dia sederajat mestinya nggak diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Presiden hanya menetapkan saja fungsi administratif saja karena dia kedudukannya dalam pasal 4 ayat 1 sebagai lembaga pemegang kekuasaan pemerintahan kan. Oke, baik Mas Atang, terakhir ini kan kenapa menjadi kekhawatiran publik karena ada fasilitas dan gaji negara yang digunakan di situ. Termasuk apabila nanti statusnya ditingkatkan, tentu itu juga akan naik ya. Nah, juga ada yang mengkritisi bahwa mereka tidak akan menghasilkan produk yang bermanfaat bagi publik karena sudah ada tenaga ahli kantor staf presiden misalnya dan juga para menteri-menteri kabinet. Jadi apa yang harus ditunjukkan jika seandainya nanti lolos, manfaat seperti apa yang bisa didapatkan secara ketatanegaraan, Mas Atang? Atau memang sebenarnya tidak ada yang bisa dipetik jika melihat pasal-pasal yang ada di situ yang akan dirubah? Ya kalau kita melihat pasal 16 kan sebenarnya tidak ada yang bisa diharapkan. Tadi saya katakan dia kan hanya punya lembaga yang diberikan tugas. Kenapa? Karena memang di dalam pasal 16 kan dulu namanya Dewan Pertimbangan kan juga bukan nomenklatur, bukan huruf besar. Sehingga memang dia hanya diberikan tugas saja. Nasihat itu ya iya kalau diterima, kalau enggak kan pertimbangan juga sama tidak bersifat mengikat. Ya mungkin publik melihat sekapasitas organ negara misalnya yang kedudukannya sederajat kan gitu ya dengan lembaga negara lain, tapi tidak punya kewenangan yang bisa berakibat kepada check and balancing system terhadap pemerintahan kan hal yang mubazir. Sama saya kira ketika dulu
ini menjadi koreksi di amandemen, Mas Iqbal. Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga tinggi, tapi dia hanya diberikan tugas, ya nggak akan efektif. Saran, kemudian pertimbangan, bahkan dulu zaman Orde Baru itu anggotanya kan isinya pensiunan semua tuh yang dekat dengan presiden. Maka dulu sempat jadi bahan guyonan kan, bukan Dewan Pertimbangan Agung itu, Dewan Pensiunan Agung gitu kan. Ya, ini mungkin dia tadi saya katakan ini sebuah reinkarnasi yang nggak mungkin jauh berbeda lah, sama lah. Oke. Baik, Mas Atang, terima kasih atas perspektifnya sudah bergabung dengan editorial media Indonesia kali ini. Mas Atang Irawan, pakar hukum tata negara. Mas Aris jangan sampai menjadi Dewan Pensiunan Agung. Banyak poin menarik ya jika ditelisik dari sudut ketatanegaraan. Bahkan ada kata mubazir di situ. Jadi memang selama ini tidak terlihat manfaat yang sudah diberikan oleh One Team Press ini, Mas Aris. Kalau kita istilahnya, mungkin saya kurang setuju kalau DPA itu untuk check and balance ya, karena dia memang diangkat oleh presiden, pasti kan memberikan nasihat kepada presiden. Tapi kan tidak juga bahwa mereka ini orang-orang presiden yang akhirnya bukan memberikan nasihat, tapi asal Bapak senang gitu. Itu yang kita khawatirkan. Kalau check and balance menurut saya sih bukan juga ya, DPA itu bukan check and balance, tapi dia memberikan nasihat, memberikan pendapat tentang apa yang akan keputusan apa yang akan diambil presiden. Tapi kan ketika dia memberikan nasihat, dia juga harus memberikan nasihat secara apa istilahnya, secara benar lah ya, bahwa oh ini tidak baik, oh ini tidak ini. Tapi kalau dia memberikan nasihat asal Bapak senang karena dia diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan itu orang-orang presiden, itu yang jadi soal. Itu di situ mubazir. Oh, oke. Dan untuk menjadi mubazir karena ya ada anggaran negara yang keluar di situ kan. Dan pertimbangan serta nasihat itu diberikan untuk kepentingan rakyat ya, Mas? Ya, untuk kepentingan rakyat, tapi kan harusnya memang tidak bisa dibuka kan. Pertimbangan dan nasihat itu kan tidak bisa dibuka ke publik. Itu menjadi konsumsinya presiden untuk mengambil keputusan. Gitu loh. Oke. Ya kan? Itu yang dikhawatirkan ya. Untuk kepentingan siapa begitu nasihat ini diberikan? Nah, harusnya kepentingan publik. Akhirnya kan secara tidak langsung keputusan presiden itu akan memberikan kebaikan bagi publik, ya kan? Berdasarkan nasihat yang diberikan oleh One Team Press. Tapi kan tadi Mas Atang bilang ya jangan sampai DPR menjadi Dewan Pensiunan Agung, ya kan? Untuk menampung orang-orang dekat presiden yang sudah mentok karirnya, karir politiknya ditampunglah di sebuah dewan. Akhirnya ya cuma untuk ya tidak ada fungsinya. Balas budi ya balas jasa. Dan dengan tetap mendapatkan gaji dan fasilitas negara. Kan. Dan memang kalau dilihat dari manfaat ketatanegaraan tidak ada urgensi dari situ. Dan nanti juga akan apakah itu juga yang menjadi alasan kenapa harus mendengarkan masukan dan kritik dari publik. Aspek historis, Mas Aris, terutama mereka yang mengalami masa Orde Baru tentu bisa merasakan sendiri. Apakah itu artinya memang penting menjadi bahan pertimbangan? Ya memang kan tadi seperti Mas Atang bilang tadi kan bahwa harus dilihat historisnya. Dulu pernah ada, dibubarkan, kenapa? Dan kenapa harus ada lagi gitu kan? Itu kan harus dilihat historisnya. Dulu ada, pernah ada ini seperti ini. Terus kenapa dihapus waktu itu? Itu kan mesti didengar. Kita dengar orang-orang yang mungkin terlibat dalam nggak kebut semalam langsung diubah gitu. Itu kan yang jadi soal. Itu yang terjadi saat ini. Kan kita harus tahu dulu, kita dengar. Kenapa sih dulu dihapuskan? Oh nggak berfungsi, oh nggak pemborosan, nggak efisien. Ya kan itu kan yang harus ini dulu. Oh ternyata memang nggak cukup One Team Press, penguatan One Team Press seperti apa? Ya itu dibicarakan seperti apa supaya One Team Press itu lebih kuat misalnya, bukan tiba-tiba diubah ke posisi yang dulu pernah dihapus. Kan itu yang soal histori itu. Dulu pernah dihapus tuh kenapa dihapus? Itu kan harus ditelaah dulu. Jangan mengulangi lagi gitu. Itulah pentingnya mendengarkan publik ya Mas Aris. Nanti kita juga akan mendengarkan pendapat penelpon. Pemirsa, Anda nanti dapat berpartisipasi terkait dengan tema kita pada pagi hari ini melalui telepon. Nanti kami akan hadirkan kesempatannya untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia, kita masih membahas terkait dengan urgensi dari perubahan One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dan kita akan beri kesempatan Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon yang pertama. Ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Ondo. Selamat pagi, Bung Iqbal. Selamat pagi, Mas Arief. Bagaimana Pak Ondo, Anda memandang apa urgensi dari DPA ini? Urgensinya itu menurut saya ya untuk menampung orang-orang CS, familiar atau relawan malah mungkin begitu ya. Karena apa? Kok cuman semua praksi setuju ya? Dan nomenklaturnya itu kenapa harus pakai DPA, capital letter lagi ya. Capital letter itu dulu DPA itu sudah dibubarkan. Kalau ini mau dipakai lagi harus diamandemen menurut saya Undang-Undang Dasar 45 itu. Kemudian pertanyaannya Bung Iqbal, ini nanti ditetapkan atau diangkat oleh Presiden. Kalau begitu nanti siapa yang lantik? Kalau Presiden yang lantik berarti dia berada di bawah Presiden. Boleh nggak ketua parpol nanti masuk situ? Kalau boleh nanti berarti juga itu buat Megawati dan buat SBY dan lain-lain. Apa bedanya Watimpres dengan DPA? Ya jelas beda. Kalau mantan Presiden dibikin jadi Watimpres, gengsi, nggak ada kata-kata agungnya. Itu barangkali yang menjadi pertanyaan saya. Ekspres ya hitungan hari jadi. Apa sih yang diinginkan? Kenapa dulu sudah dibubarkan sekarang dipakai lagi? Lembaga DPA itu sudah dibubarkan. Jumlahnya kalau di One Team Press itu 8 orang. Sekarang boleh lebih. Nah ini saya khawatir. Nanti jadi puluhan orang yang masuk di situ ya itu dia CS-nya. Bahkan mungkin bisa masuk nanti di situ orang-orang yang mendukung dia jadi lolos jadi presiden. Mungkin ini pemborosan ya kalau saya bilang. Jadi kita tunggu saja kalau nanti ternyata itu jadi dan yang duduk di situ ada mantan-mantan presiden terutama bapaknya wakil presiden, ya jelas bahwa ini memang bukan inisiatif DPR yang asli tapi supaya enak dibikinlah ini inisiatif DPR gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Bang Iqbal, selamat pagi Bang Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tidak urgensi ini menjadi DPA, Pak Tasrik? Baik, terima kasih. Perubahan atau revisi undang-undang yang hanya berlangsung 1 hari itu dipertanyakan masyarakat, ada apa? Kemudian kan kita tahu bahwa DPA itu di zaman Orde Baru pernah ada namanya Dewan Pertimbangan Agung dan itu lembaga tinggi. Tetapi sekarang di akhir penghujung masa jabatan DPR kok tiba-tiba merubah dalam mengadakan revisi itu hanya dalam 1 hari. Dan terkesan bahwa tujuan daripada DPA di zaman Orde Baru itu dibubarkan, diganti dengan One Team Press itu dalam rangka efisiensi. Nah sekarang kalau di One Team Press itu kan cukup 8 orang. Kenapa tidak itu saja yang diperkuat fungsinya? Kalau misalnya sekarang dicantumkan oleh teman-teman DPR bahwa Presiden akan membentuk DPA itu tidak ditentukan jumlahnya Bang Aris. Nah kalau ini tidak ditentukan, bayangkan kalau Presiden maunya 100, berapa anggaran negara lagi yang harus disiapkan itu untuk kepentingan anggota DPA. Nah yang ketiga, saya melihat jangan sampai ini hanya cuma karena terkesan untuk menampung teman-teman atau kolega, bahkan untuk mencarikan jabatan kepada mantan presiden menjadi ketua DPA. Kalau itu terjadi, saya khawatir nanti katakan mantan-mantan presiden kemudian menjadi ketua DPA,
itu fungsinya akan berlebihan, dia akan cawe-cawe dan akan terjadi matahari kembar. Nah ini harus Pak Prabowo harus hati-hati itu. Yang ketiga, saya berharap bahwa anggota DPA itu tidak menjadi karena tempat penampungan katakan para pensiunan menjadi Dewan Pensiunan Agung. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasri Kusman dari Banjarmasin. Selanjutnya ada Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi Pak John. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mas Aris, salam sehat selalu ya. Bang Veto. Salam sehat Pak John. Urgenkah pembentukan DPA ini? Jadi saya agak kaget dan bertanya-tanya juga. Dalam satu hari bisa diapakan sama DPR RI kita. Coba bayangkan ya, undang-undang yang begitu menyangkut khalayak ramai aja, pelindungan tenaga kerja ya, dan lagi juga perampasan aset, nggak clear apa. Kalau nggak salah sih yang pelindungan tenaga kerja kita itu udah lebih 10 tahun salah. Ini cuma dalam hitungan jam bisa selesai apa ini? Ini ada apa? Ada lagi di ujung, ya. Di ujung kekuasaan anggota DPR RI. Jadi kita kembali lagi nih, ya betul kata yang pertama, kedua. Ini kalau urgensi, saya ini nggak ada nampak urgensinya di sini nggak. Dan ini nggak perlu sebenarnya lagi. Tapi kenapa ini dipersiapkan? Kenapa? Apakah Dewan Pertimbangan Agung, ya penegakan? Jadi ini udah ada apa ini di Senayan ini? Ada apa nih pemerintah Pak kita John, saya ingin sekarang? bertanya, Anda sebagai publik atau masyarakat ya, selama ini apakah Anda merasakan manfaat dari keberadaan One Team Press jika katanya ini untuk memperkuat One Team Press? Saya cermati ya, One Team Press seolah-olah ini tak ada. Yang dua prodenya tidak ada. Karena ya saya tahu ketua Tim Pres sekarang ini kan mantan ketua partai Hanura. Ya. Tidak ada apanya kok. Nggak ada juga berjalan seperti biasa aja ke pemerintahan ini. Apalagi urgennya untuk apa nih DPA ini dibentuk. Dan tidak ada batasannya. Coba bayangkan. Kalau sekarang ini oke lah. Yang ada sekarang ini adalah cuma 8 orang. Dikunci 8 orang. Oke lah, kalau kita kali-kali sekian, bisa lah kita ngitung ya berapa uang yang harus dikeluarkan untuk Tim Pres ini. Tapi ini kan tidak ada batasannya. Kalau ini dan bisa aja nih 150 orang, siapa? Dan lagi itu apa ini? Baik Pak John. Terima ini kasih. Aneh betul lah. Baik Pak John Veto. Sudah kami tangkap poinnya. Terima kasih Pak John Veto bergabung dari Batam, Kepulauan Riau. Mas Aris, jadi sebenarnya banyak mempertanyakan ini ekspres kenapa cepat sekali begitu. Pasti. Hanya dalam hitungan beberapa jam, apalagi kalau melihat manfaatnya ternyata tidak dirasakan tuh oleh masyarakat. Betul. Ini tadi dari Mas Atang, terus tiga orang penelpon pemirsa kita, semuanya senada kan. Ini ada apa? Hanya dalam waktu 1 hari diubah, tidak melihat sejarah. Dan urusannya dengan jabatan. Ya. Ini yang jadi pertanyaan. Belum bicara dengan poin-poin perubahannya tadi tuh. Salah satunya yang itu, yang jumlahnya tidak terbatas, terserah kebutuhan presiden. Tadi bayangkan kalau 100 orang berapa itu anggaran untuk 100 pejabat negara. Gaji dan fasilitasnya. Gaji dengan fasilitasnya. Jadi wajar masyarakat bertanya, ada apa gitu loh. Kenapa? Untuk apa? Apa pentingnya buat kami gitu loh. Itu kan pasti yang muncul pertanyaan kan. Betul. Sementara banyak RUU lain yang prolegnas yang belum selesai. Yang justru lebih berhubungan langsung dengan masyarakat. Bisa dirasakan masyarakat. PRT misalnya ya. Itu belum selesai. Itu yang jadi menimbulkan pertanyaan di masa akhir masa jabatan justru terkesan membagi-bagi kekuasaan untuk akan datang, itu membagi-bagi kekuatan, membagi-bagi jabatan untuk yang akan datang. Yang menarik Pak Ondo tadi juga bilang jangan sampai ini urgensinya menampung relawan, jangan sampai menjadi tempat penampungan. Betul, itu yang jadi soal kan. Oke. Jadi jangan sampai itu muncul di ya publik. Ya wajar orang bertanya. Oke. Ya, itu harus dijelaskan. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi kalau misalnya ini nanti akhirnya lulus, apa yang akan
didapatkan publik? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Nah, kembali di Editorial Media Indonesia, Mas Aris. Jadi, kalaupun misalnya nanti akhirnya DPA tetap dibentuk, apa yang bisa diharapkan oleh publik dari Dewan Pertimbangan Agung ini? Ya, kalau kita lihat kata-kata agung dalam KBBI itu berarti luhur, besar, ya kan, mulia. Ya harus seperti itu. Berarti orang yang sudah selesai dengan urusan dunia, sudah tidak mengejar materi. Itu kalau benar-benar namanya adalah Dewan Pertimbangan Agung. Ya. Agung itu besar, mulia, yang besar, mulia, ya kan? Benar-benar ya sudah selesai. Kenapa kalau belum selesai, Mas? Apa bahayanya? Ya bahaya nanti apa yang dia sampaikan, nasihat, itu hanya untuk kepentingan kelompok, individu, gitu kan? Itu yang dikhawatirkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, tadi kita dengar para kekhawatiran pemirsa. Ya kalau kita runut kan sebenarnya akhirnya kita mencocok-cocokkan gitu, bahwa Prabowo presiden terpilih pernah menyatakan akan membuat presidential club. Yang isinya adalah mantan-mantan presiden, tempat berdiskusi untuk memberikan masukan kepada presiden. Jangan-jangan inilah bentuknya presidential club itu. DPA dilembagakan. Jangan apa iya seperti itu gitu. Apa tidak cukup one team press? Iya. Karena katanya kalau memperkuat dari 8 orang saja itu bisa diefisienkan ya. Iya, itu one team press ada aturannya 8. DPA ini tadi kita lihat ya, tidak terbatas, sesuai kebutuhan presiden. Bayangkan kalau itu untuk menampung orang-orang yang punya jasa terhadap presiden, 100-150, berapa anggarannya? Terus ketuanya itu bergantian di antara para anggota. Ini apa gitu? Lembaga apa seperti ini? Produknya sulit untuk diukur oleh masyarakat. Iya kan? Bentuknya kan nasihat kan nggak bisa diukur. Betul. Produknya secara hukum tidak terlihat kalau kata Mas Atang tadi. Ya, tidak terlihat produknya. Mas, jadi ini pemborosan. Pemborosan. Kalau jumlahnya sesuka presiden, jelas pemborosan, Iqbal. Sementara produknya ya tadi tidak jelas apa. Nasihat kan sulit diukur. Bahkan jika anggotanya tidak bertambah pun sebenarnya dari peningkatan dari lembaga pemerintah menjadi lembaga negara pun tentu kan akan ada penyesuaian, Mas Aris. Itu soal sendiri kan tadi Mas Atang bilang diangkat presiden tapi selevel lembaga negara ya seperti apa gitu loh. Itu soal lain lagi tuh, soal tata negaranya. Baik. Jadi terakhir Mas Aris, kenapa kali ini memang ini belum dibentuk, karena masih akan ada untuk memperkuat tim pres. Mengapa harus mendengarkan masukan dan kritik dari publik seperti ini, seperti kita tadi dengarkan semua? Ya, mereka kan bekerja untuk publik, mereka kan wakil kita, mereka dipilih oleh kita, masa mereka nggak mau mendengarkan kita gitu loh? Kan itu aja, prinsip dasarnya itu aja. Mereka kita yang pilih, mereka ada di sana karena kita. Masa mereka nggak mau mendengar kita? Jangan diputuskan hanya dalam sehari tanpa mendengarkan partisipasi publik. Gitu kan? Jangan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar gitu loh. Itu kan pertanyaan mendasar. Untuk apa? Gitu. Baik, Mas Aris, Dewan Pertimbangan Agung atau sebenarnya one team press itu nasihat yang diberikan kan juga toh seharusnya idealnya itu menyuarakan kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Jangan sampai justru yang disuarakan itu adalah kepentingan kelompok atau golongan, karena itu
tersandera begitu. Mau tidak mau jadi ada faktor balas budi di situ. Mas Ares, terima kasih. Terima kasih, Iqbal. Sudah bergabung di Editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, jika nanti akhirnya Dewan Pertimbangan Agung tetap dibentuk, kita hanya berharap semoga lembaga ini bisa menjadi lokomotif bagi terciptanya figur-figur negarawan. Sebab negeri ini mengalami defisit negarawan dan surplus politisi. Negarawan ialah figur yang sudah selesai dengan dirinya, yang sudah tidak berharap bisa berburu rente kekuasaan maupun rente ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Imawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.